Fang paman saya Yuhan. Di samping saya Kangkang adalah cucu Anda. Fang paman saya mewakili keluarga Fang kami. Membesarkan seorang keturunan. Saya tahu jika Anda masih hidup. Pasti akan sangat senang, bukan? Meskipun Kangkang sekarang belum bisa memakai marga Fang, tapi saya berjanji kepada Anda, ketika waktunya tiba, saya pasti akan membuat Kangkang kami kembali ke leluhur. Besok saya dan Kangkang akan pergi dari sini, menuju ke belakang. Semoga Fang paman melindungi cucu Anda, melindungi kami ibu dan anak. Mama kenapa menangis? Mama jangan menangis. Mama jangan menangis. Mama Anda sedang sembahyang. Siapa ini? Makam siapa? Anak kakek ini adalah Kangkang dan Mama. Seseorang yang sangat-sangat baik. Kakek ini ketika masih hidup sangat-sangat baik kepada Mama. Anak, ayo. Kita bilang ke kakek. Kakek, saya Kangkang. Kakek Anda melindungi Kangkang tumbuh dengan selamat. Kangkang akan sangat patuh, cepat bilang. Kakek melindungi Kangkang tumbuh dengan selamat. Fang paman. Anda juga harus melindungi Junjie dan Yutong, pasangan harmonis, bahagia dan sempurna. Ayo Kangkang, kita membungkuk ke kakek. Bilang selamat tinggal ke kakek. Ayo. Kenapa kamu datang ke sini? Ayah saya sudah tidak ada hubungan denganmu. Fang paman semasa hidupnya sangat baik kepada saya. Sebagai bentuk penghormatan dan kenangan kepada sesepuh, saya datang melihatnya sebelum pergi, itu seharusnya. Kau akan meninggalkan Shanghai, kamu mau kemana? Saya masih ada urusan, saya pergi dulu. Kenapa kamu bohong kepada saya bilang ayah Kangkang sudah meninggal? Apa yang kamu katakan? Zheng Yu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat kalian ibu dan anak bersama seorang pria. Kangkang memanggil pria itu ayah. Kamu sudah tahu kenapa masih bertanya? Katamu dia sudah meninggal. Namanya Qiang Bing, kamu tidak mencintainya, bukan? Ini urusan saya sendiri, tidak ada hubungannya denganmu. Kalau di hatimu tidak ada saya. Tidak ada masa lalu kita. Lalu untuk apa kamu datang ke makamku? Kamu pikir dengan merasa bersalah dan memberiku penghormatan, kamu bisa mendapatkan penebusan? Ku beritahu kamu, aku tidak merasa bersalah. Aku tidak butuh penebusan apapun. Jangan sok tahu. Kamu tidak melupakan aku. Di hatimu kamu masih mencintaiku, kan? Jangan berpikir bahwa di dunia ini hanya kamu Fang Junji yang layak ku cintai. Jangan membohongi diri sendiri, aku sangat mengenalmu. Kamu bukan orang yang kejam, kamu tidak akan mengatakan hal yang menyakitkan seperti itu. Kamu mengatakan ini hari ini untuk membuatku putus asa, kan? Semakin kamu seperti ini, semakin aku tidak melepaskanmu. Katakan padaku, apakah itu benar? Kumohon padamu. Kumohon jangan seperti ini.
Berani menghadapi dirimu sendiri, Yaya. Lepaskan ibuku, lepaskan ibuku. Orang giat, aku benci kamu. Aku benci kamu, Kangkang. Kangkang kemari jangan seperti ini tahu. Pergi. Ibu, kenapa kamu sedih lagi? Ibu tidak sedih lagi ya. Ibu tidak memikirkannya lagi, tidak memikirkannya Ibu lagi. tadi siapa paman itu? Kenapa dia marah padamu? Kamu masih kecil, tunggu sampai kamu besar. Ibu akan memberitahumu ya. Jangan, Kangkang sudah besar. Ibu sudah melanggar janji padanya. Artinya ibu tidak menepati janji pada paman itu. Jadi jangan salahkan paman. Ibu, apa yang kamu lupa? Ibu beritahu aku dong. Anak kecil jangan banyak tanya, dengar ya. Kalian mau kemana aku antar? Kangkang cepat pergi jongkok. Pesawat datang, pesawat mengebom gimana? MA nenek cepat ke gudang belakang sembunyi. Cepat nenek, cepat Yaya lari cepat. Cepat pergi, hati-hati. Tunggu sebentar, MA kamu mau kemana? Ibu, aku takut. Ibu ada tidak takut ya? Ibu, aku takut. Tidak takut, tidak usah takut. Tidak apa-apa, ibu ada di sini. Tidak apa-apa. Apa yang terjadi dengan Kangkang? Ayo. Apa yang terjadi? Tidak bisa, kamu akan membunuhnya. Mama di sini, Kangkang. Tidak apa-apa, jangan takut, jangan takut. Jangan takut, tidak lama lagi akan baik-baik saja. Tidak apa-apa. Nenek. Apa yang terjadi dengan Kangkang? Epilepsi. Bagaimana bisa begini? Bagaimana kamu merawatnya? Kalau begini dia tidak boleh jauh dari orang dewasa. Saya tahu, sudah terbiasa. Ayo biar saya yang gendong. Junjie Kangkang adalah anakmu. Kamu tahu tidak? Apa yang terjadi dengan Yuhan? Tidak apa-apa. Kamu pergi saja, kita naik mobil saja.
Biarkan saya antar kalian. Kita pergi sendiri saja. Wang Xiaomao akhirnya ketemu kamu. Ayo ikut saya ke kantor polisi. Apa yang kamu lakukan lepaskan saya. Jangan pergi. Minggir. Wang Xiaomao. Wang Xiaomao berhenti. Wang Xiaomao. Mama paman itu pergi kemana? Mama juga tidak tahu. Wang Xiaomao ini sepertinya pernah lihat di mana ya? Semuanya baik-baik saja, tidak apa-apa nenek, silakan duduk. Sungguh beruntung, sangat menakutkan. Mama, tempat hantu ini tidak bisa dihuni lagi. Sepertinya kita harus pergi dari Shanghai. Rumah kita ada di Shanghai. Kalau pergi dari Shanghai mau kemana? Nenek, keluarga Lili mereka sudah pergi ke Chongqing. Ada juga teman-teman saya yang sudah pergi ke Kunming. Chongqing Kunming itu di mana? Bisa sampai naik mobil. Harus naik kapal atau pesawat. Tapi keluarga Su kita punya usaha besar. Tidak bisa begitu saja dibuang mama. Nyawa hampir hilang, apa gunanya punya usaha? Nenek, kamu harus putuskan. Kita mau pergi atau tidak sih? Bagaimanapun juga pabrik tepung DFA kita adalah warisan leluhur selama beberapa generasi. Udah deh. Tenang, jangan takut, itu pesawat kita. Beneran? Junjie, tangan kamu kenapa terluka ya? Enggak, tadi waktu menghindari serangan udara. Aku jatuh dan terluka sedikit. Gak apa-apa kan? Nenek, sekarang situasinya sangat tidak menguntungkan. Apa kita harus pertimbangkan untuk pindah ke dalam? Nih, lihat, Junjie aja bilang mau pergi dari Shanghai. Nenek gak rela melepas pabrik tepung. Benar juga kalau kita pergi. Pas balik pabrik tepungnya udah diambil orang, gimana? Ya gak bisa juga ngutamain uang daripada nyawa. Aku punya satu solusi yang bagus. Apa solusinya, cepat bilang. Kita bisa pindahkan mesinnya dan mulai lagi di sana. Bisa gak ya? Kalau perang udah mulai, pabrik mau beroperasi lagi bakal lama. Mending kita ambil risiko. Dan mulai lagi di Chongqing. Lanjutin. Chongqing sekarang banyak banget orang yang datang. Pasokan yang ada bakal kurang. Kalau pabrik kita terus berproduksi di sana, gak cuma bisa menyelesaikan masalah pasokan tapi juga bisa selamatkan pabrik. Solusinya bagus. Ikuti saran kamu aja. Besok aku akan ke asosiasi dagang untuk cari tahu soal pindah ke dalam.
Yuhan, kakak ipar. Bibi. kamu akhirnya pulang. Cepet masuk, kamu kakak Mei udah nungguin. Ayo. Kuodong Yuhan udah pulang. Paman. Kangkang kita udah pulang. Kangkang udah makin berat ya. Kangkang dengerin mama main dulu ya. Mama mau ngobrol sama paman dan bibi, oke? Kangkang main dulu ya. Paman mau ngobrol sama mama kamu dulu ya. Pergi sana hati-hati ya. Kak Mei cari aku buru-buru, ada apa ya? Orang yang pindah ke dalam semakin banyak. Tiket kapal ini sulit didapat, aku sudah minta tolong orang untuk membelikannya. Segera setelah tiketnya ada, kalian bertiga harus segera berangkat dan aku sudah mengirim telegram ke temanku di Chongqing. Ambil surat ini untuk dibawa. Dia akan langsung mengerti begitu melihatnya. Kakak Mei, kebaikanmu padaku. Aku akan selalu ingat. Guru Su, jangan bilang begitu. Aku selalu menganggapmu seperti adik. Bisa melakukan sesuatu untukmu. Hatiku juga merasa tenang. Lalu bagaimana denganmu? Kapan kamu akan ke Chongqing? Aku harus menunggu pemberitahuan dari kantor. Sulit untuk dikatakan. Kenapa batukmu parah sekali? Kemarin malam anginnya kencang, genteng kelas berjatuhan. Penjaga sekolah Pak Li menelepon dan dia langsung pergi. Sibuk semalaman dan kembali dalam keadaan seperti ini. Sudah periksa ke dokter belum? Tidak perlu, penyakit kecil beberapa hari lagi akan sembuh. Kamu terlihat lemah akhir-akhir ini. Benar-benar tidak perlu ke dokter. Tidak perlu, ini hanya penyakit kecil. Masih menulis naskah ya? Oh ya, aku mau tanya. Apakah kamu yakin tentang relokasi pabrik ini? Pindah ke tempat lain pasti akan ada kesulitan. Tapi ini juga karena keadaan. Dalam situasi saat ini. Hanya ini jalan keluarnya. Tapi sebenarnya, kamu benar-benar punya keberanian dan visi. Oh ya, aku tidak melihatmu seharian ini. Kamu kemana? Pergi ke makam. Ke makam? Kenapa tidak mengajakku? Di luar tidak aman. Lagi pula kesehatanmu juga tidak baik. Tidak bisa kemana-mana kan? Kita sudah menikah bertahun-tahun. Apa ayah tahu aku ini menantunya? Dia tahu, aku sudah bilang padanya. Kamu bilang apa padanya? Lupa. Jangan menulis terlalu larut, istirahatlah lebih awal. Bos, ada kabar dari asosiasi dagang. Pabrik tepung Dava akan pindah. Kemana? Chongqing, sama seperti yang kupikirkan. Saya juga berencana memindahkan perusahaan ke Chongqing. Bos, kami tidak kenal siapa-siapa di Chongqing. Kita mau ngapain di sana? Nanti saja kita lihat di sana, saya punya keluarga di Chongqing. Dia pasti mau bantu saya di sana. Jangan khawatir, kamu tetap ikut saya nanti di sana. Kamu terus pantau gerak-gerik Dava, baik bos. Hari-hari ini, saya terus memikirkan satu hal. Semua orang berlomba-lomba ke Chongqing. Pasti perumahan di Chongqing tidak cukup.
Membangun rumah sangat mendesak. Inilah yang disebut peluang-peluang di bidang properti. Benar bos, kamu sangat visioner. Wang Xiaomao. Jangan lari, kamu jangan lari. Kamu kenal saya. Su Direktur, mana mungkin saya tidak kenal kamu. Kamu kenal saya, kenapa masih lari? Saya tidak lari, ibu saya sakit. Saya buru-buru pulang untuk merawat ibu saya. Kalau begitu rumahmu di mana? Di depan sana, di gang yang mana? Kalau 2 hari yang lalu, kenapa kamu lari saat ketemu Bos Fang? Pasti ada masalah kan, kamu bilang saja sama saya. Kalau kamu tidak bilang, saya langsung kabari Bos Fang. Langsung bawa kamu ke kantor polisi, percaya tidak? Masih tidak mau bilang. Baiklah, kalau kamu tidak mau bilang. Saya punya cara supaya semua orang di kompleks ini tidak beli batu bara dari keluargamu, percaya tidak? Su Direktur, kamu ini mau mencelakai saya. Saya sudah menginvestasikan semua harta saya di batu bara. Kalau tidak ada bisnis, bagaimana saya bisa hidup? Bukan hanya di kompleks ini. Saya bisa membuat guru-guru di sekolah, orang tua murid semua tidak beli batu bara dari keluargamu. Saya mohon Su Direktur, kamu jangan sampai begitu. Kalau tidak dapat uang, bagaimana dengan penyakit ibu saya? Kalau begitu kamu bilang saja jujur sama saya. Saya tidak hanya bisa memaafkanmu, saya juga bisa membantumu. Benarkah? Baiklah, saya akan bilang jujur. Tapi kamu jangan sampai bilang kalau saya yang memberitahu. Kalau tidak, saya bisa mati. Kalau begitu cepat bilang. Su Direktur, kamu harus bantu saya. Cepat bangun, bilang saja ada apa. Saya juga dimanfaatkan orang. Saya benar-benar menyesal karena waktu itu kekurangan uang. Tapi saya juga tidak ingin melakukan hal yang tidak bermoral itu. Saya yang memberi Xiaodo kepada Dava. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Ketika saya mengambil uang itu, sepertinya orang itu mengatakan sesuatu tentang Bos Xiao. Mesin adalah nyawa dari pabrik. Saya sudah menyewa gudang di Pelabuhan Chongqing melalui asosiasi dagang. Mesin akan disimpan di sana setelah tiba. Setelah menemukan pabrik yang cocok, kita akan merakitnya kembali. Sewa gudang ini memang biaya yang tidak sedikit. Tapi tidak ada cara lain. Mesin-mesin itu tidak bisa dibiarkan di luar terlalu lama. Ya, kapan bibi mereka akan pergi ke sana? Setelah saya tiba di Chongqing dan menemukan tempat tinggal yang cocok, mereka akan segera datang. Seluruh keluarga ini adalah wanita, tidak ada satupun pria. Apakah aman di perjalanan yang jauh ini? Paman Jin akan segera kembali. Dengan dia menjaga saya, seharusnya bisa tenang. Tutup matamu. Ketika mengambil uang itu, sepertinya saya mendengar orang itu mengatakan sesuatu tentang Bos Xiao. Xiao Jian. Apakah Bos Xiao itu Xiao Jian? Pabrik tepung sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Tidak pernah terjadi hal aneh seperti ini. Mungkinkah ini benar-benar perbuatan Xiao Jian? Apakah dia ingin melawan Junji? Jika benar itu dia, berarti dia sama sekali tidak menyesal. Tidak, saya harus memberitahu Junji tentang ini. Apakah itu Xiao Jian atau bukan, saya harus membuatnya tahu. Kita harus selalu waspada terhadap orang lain.
Biarkan saya sendiri saja sudah cukup. Suami pergi bahkan tidak bisa mengatur barang bawaannya. Apakah ini masih disebut istri? Kenapa lagi saya hanya takut kamu lelah? Kambuh lagi. Apakah saya benar-benar tidak berguna? Siapa yang Anda cari? Saya mencari Tuan Fang Junji. Tunggu sebentar, saya akan memanggilnya. Menantu, ada telepon untukmu, seorang wanita. Terima kasih. Saya Yuhan. Kamu tinggal di mana saya akan menemuimu. Saya berjanji pada Wang Xiaomao tidak akan membocorkannya. Kamu harus waspada terhadap Xiao Jian, mengerti? Dengar aku, Yuhan. Yuhan. Siapa yang menelepon? Yuhan bilang di dekat tempat tinggalnya ditemukan Wang Xiaomao. Wang Xiaomao juga mengaku dia yang lakukannya, kata Yuhan. Jangan bicara lagi. Kamu mau buat cerita apa lagi? Aku buat cerita apa aku bicara yang sebenarnya? Sejujurnya, bagaimana aku bisa percaya padamu? Kamu dan Yuhan jelas-jelas masih berhubungan diam-diam, tapi di depan berpura-pura biasa saja menipuku, dan berputar-putar dengan seluruh keluarga. Fang Junjie, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu adalah orang yang sangat licik dan penuh tipu muslihat. Yutong, dengar aku. Yuhan mengorek dari mulut Wang Xiaomao. Siapa yang menyuruhnya menaruh kacang? Xiao Jian yang menyuruhnya melakukannya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tidak segan-segan membersihkan dirimu sendiri dan sengaja menyalahkan Xiao Jian. Kamu tidak hanya licik tapi juga menambah satu tuduhan. Kejam? Yutong, kita bicara serius. Tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Kalian berdua ribut apa lagi? Junjie tidak punya hati nurani. Dia diam-diam masih berhubungan dengan Yuhan. Fang Junjie, kamu keterlaluan. Makan dari keluarga Su, pakai dari keluarga Su, masih menyakiti keluarga Su. Apakah kamu masih punya hati nurani? Yutong terlalu curiga, dia salah paham. Aku terlalu curiga, aku jelas-jelas mendengar. Kamu dan Yuhan sedang menelepon. Dan dengan Yuhan sebenarnya tidak putus. Aku sudah menjelaskan Yuhan ada urusan serius ingin bicara denganku. Siapa yang percaya kamu munafik? Aku tidak akan pernah percaya perkataanmu lagi. Tidak masuk akal. Jelas-jelas kamu yang menyakitiku. Kamu bilang aku tidak masuk akal. Yutong, tenanglah. Bibi Sue, cepat siapkan mobil, cepat siapkan. Yutong. Su guru ini, tiket kapal kalian berangkat besok. Cepat siapkan. Segitu cepatnya. Iya, tiket kapal ini, susah didapat, hanya 3 tiket ini. Karena ada orang yang tidak jadi pergi baru bisa dapat. Baiklah, aku akan masuk untuk membereskan barang-barangku. Cepat siapkan. Kamu juga beres-beres. Kodong, apa aku bisa tidak pergi? Tidak bisa, tiket sudah dibeli. Tidak boleh tidak pergi. Tapi kondisi tubuhmu. Tubuhku tidak masalah. Kamu tidak pergi, aku justru tidak tenang. Tenang saja, begitu ada petunjuk. Aku akan segera menyusulmu. Cepat beres-beres. Sudah membaik, tidak apa-apa lagi. Dokter, kira-kira kapan dia bisa pulang? Sebaiknya diobservasi dulu beberapa hari, jangan buru-buru pulang. Terima kasih. Sama-sama. Nyonya kedua Yutong, mohon bantuannya. Aku masih ada urusan, aku harus pergi. Kamu mau kemana? Mesin besok akan dikirim ke Chongqing. Aku harus memantau sendiri baru tenang.
Kamu masih manusia tidak Yutong sampai marah begini. Kamu tidak peduli dia malah peduli mesin-mesin itu. Di rumah sakit ada dokter, ada perawat, ada kamu. Lagi pula, urusan pengobatan aku juga tidak bisa membantu. Kamu tidak bisa membantu juga harus di sini memantau. Jangan-jangan Yutong bangun tidak lihat orang lalu kambuh lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Tapi urusannya mendesak, kapal besok berangkat. Siapa yang tidak tahu kamu mengawal kapal ke Chongqing hanya kedok? Apa kamu buru-buru ingin bersama Yuhan berdua saja? Semua harta DFA ada di sana. Aku tidak mengawal sendiri, aku benar-benar tidak tenang. Ini urusan keluarga Su. Keluarga Su pasti sudah mengatur. Barusan aku sudah telepon nenek. Nenek sudah mengatur. Pokoknya jangan bermimpi pergi sendirian ke Chongqing. Kangkang cepat pergi ya kakak ipar. Yuhan, aku tidak jadi pergi. Kenapa tiba-tiba tidak jadi kalau kamu begini? Kakak ipar pasti lebih tidak tenang. TAPI kalau begini aku pergi. Aku Sendai akan Ryan cemas K. terus tidak tenang. Daripada begitu lebih baik aku pulang. Bersama dia hidup mati bersama. Kakak ipar, Jangan bicara lagi, aku sudah bulat tekad. Yuhan, maaf. Aku membiarkanmu membawa Kangkang sendirian. Kangkang, kamu harus mendengarkan kata Mama. Ya kan? Selamat tinggal Tante. kakak ipar, kakak ipar. Cepat periksa tiketnya, cepat-cepat. Kangkang cepat pergi. Bos Huaan sudah naik kapal, ayo pergi. Yuhan. Bos. Bos, kenapa itu Yuhan? Aku melihat Yuhan. Su Yuhan. Hanya sedikit lagi. Bos, kita tanya saja. Kapal ini kemana kita tidak tahu ya. Ayo turun. Pak, biar saya bawa. Kangkang hati-hati. Non, biar saya bawa. Tidak saya bawa sendiri. Kau bawa anak dan koper, betapa beratnya. Tapi aku tidak punya uang untukmu, maaf ya. Ayo pergi. Pak. Hiwei. Yuhan. Ayo masuk. Aku lihat Kangkang sepertinya lelah. Yalah. Nak, Mama gendong ke tempat tidur ya. Iya. Ayo Mama gendong. Di dalam. Duduklah. Ya. Minum air. Tidak menyangka. Kau dan Fang Jun Ji pacaran begitu hebat. Tapi menikah dengan orang lain dan punya anak. Hidup memang begitu kan. Naik turun. Siapa yang tahu takdir bagaimana? Ya, aku juga tidak menyangka. Aku menjadi buruh angkut,
Tapi aku tidak menyesal sama sekali. Kenapa? Karena rumah itu terlalu menekan bagiku. Tapi kau jadi buruh angkut. Setiap hari panas hujan tidak merasa susah. Susah yang lain. Jalan yang aku pilih sendiri, harus aku tempuh. Justru kamu seorang wanita membawa anak. Tidak mudah kan? Sama seperti kamu, jalan yang dipilih sendiri. Seberat apapun harus dijalani. Bagaimana kabar di rumah? Pabrik tepung berjalan baik. Hanya nenek yang selalu merindukanmu. Wege, kamu ada tamu ya? Owner pesan makanan datang, silakan duduk santai. Hati-hati di jalan. Kalian datang, ayo masuk duduk di dalam. Oke. Aku segera datang. Kangkang lihat di sini paling ramai. Ramai kan, lihat banyak orang. Pelan-pelan ya. Ayo jalan. Kangkang, hati-hati. Jalan. Lihat, itu restoran kita. Cepat ya. Lihat, sudah sampai di sini. Oke. Owner, masakannya sudah siap belum? Datang. Ayah ibu ini adiknya Zhiwei. Baru datang ke Chongqing. Halo tante. Bisa dipanggil apa? Dia namanya Syuhan, ini anaknya namanya Kangkang. Halo om, halo tante. Oke. Cepat bilang halo nenek, halo kakek. Anak kecil masih malu. Owner pesan makanan. Datang, segera datang. Kamu rawat mereka dulu. Oke, kamu pergi saja, ayo kita duduk di sini. Ayo duduk di sini. Ayo duduk. Oh ya ayah, masakan kami 2 hidangan. Oke. Kangkang cepat bilang terima kasih kakak Xiaoyan. Kamu tidak suka aku ya, tidak mau bicara sama aku? Atau perutmu lapar, tidak ada tenaga untuk bicara? Aku punya 1 jimat pasti bikin kamu tersenyum. Aku peri lollipop. Aku hanya mencari anak-anak yang lucu. Nak mau makan aku tidak? Ma, Mau ngomong apa sama aku? Makasih kakak. Ini buat kamu. Bilang lagi makasih kakak. Makasih kakak. Pintar banget. Yan kamu bawa dulu mangkok mie ini. Antar ke tetangga buang. Oke, aku langsung balik. Jaga baik-baik mereka. Pacar kamu ya? Sebenarnya dia penyelamat hidupku. Dulu aku ngembara sampai ke Chongqing. Nggak punya uang, hampir mati kelaparan di jalanan. Nggak ada yang peduli. Hanya dia yang kasih aku semangkok mie panas penyelamat hidup. Saat itu baru aku sadar semua yang aku bisa. Nggak cukup buat bertahan hidup di masyarakat. Akhirnya aku cuma bisa andalkan tenaga sendiri buat cari makan. Aku bisa lihat Yan suka sama kamu. Kamu nggak bisa ngerasa ya? Sebenarnya selama ini Yan selalu perhatian sama aku. Aku sangat berterima kasih sama dia. Tapi aku orang yang penuh dosa. Urusan cinta nggak usah dibahas. Masih kepikiran susu. Aku yang bikin dia celaka. Kalau dulu aku tegas. Anak kita mungkin sudah sebesar Kangkang. Udah lama kejadiannya. Kamu terus begini gimana mau hidup?
Haus minum air dulu. Kabar baik, ada rumah mau disewakan. Yuk kita lihat. Ayo. Ayo. Masuk lihat-lihat dulu. Gimana? Kamu rasa gimana? Menurutku oke, jaraknya cuma 3 langkah dari rumahku, gampang jagain. Aku juga rasa lumayan. Tapi sedikit melebihi budgetku. Nggak masalah, serahkan sama aku. Paman Zhang, bisa nggak sewanya dikasih murah buat kakak Yuhan? Sewa aku udah murah banget. Kakak Yuhan sendirian harus ngurus anak cari uang. Dia susah, kasihanilah dia, bantu dia. Nggak bisa, kata tante harus segini. Baiklah, aku sendiri yang ngomong sama tante. Sambil bilang ke dia, Paman Zhang kemarin main kartu kayaknya menang banyak uang. Menang berapa ya, aku hitung dulu. Sudah aku takut sama kamu. Biaya sewa ini kasih diskon 10% ya. Bagaimana kalau 20%? Jangan makin keterlaluan ya. Baiklah kalau begitu, sudah disepakati. Oke, aku duluan ya, ada apa-apa hubungi aku. Nanti aku kirim uangnya ke kamu. Terima kasih ya. Kamu masih butuh bantuan apa, bilang ke dia. Kedepannya kalau ada apa-apa jangan sungkan bilang, aku akan usahakan bantu. Benar-benar terima kasih Yan Er. Beruntung ada kamu bantu kami berdua bisa cepat menetap di sini. Kakak perempuan Siwei ya, kakak perempuanku juga. Bantuan kecil gini ngapain bilang terima kasih. Yaner, Yaner. Ibuku teriak-teriak lagi. Aku duluan ya pergi. Anak ini aneh tapi lucu. Tidak takut apa-apa, cuma takut sama ibunya. Kamu kan juga begitu. Tidak takut apa-apa, cuma takut sama ibu tiri. Aku sih takut dia cerewet. Katanya baru-baru ini, Shanghai diserang udara oleh Jepang. Entah bagaimana keadaan di rumah. Aku juga tidak tahu, aku juga khawatir. Orang kaya Shanghai pindah ke Chongqing, kamu pikir mereka akan datang? Kayaknya akan datang. Lihatlah, kamu sebenarnya di dalam hati masih memikirkan keluarga Su, bukan? Aku sih takut ketemu jadi canggung. Untungnya Chongqing luas, datang juga belum tentu ketemu. Lagi pula nenek sudah tua, tempat ini miskin, dia tidak akan datang. Ini. Kak Yuhan, kalau tidak keberatan kamu pakai dulu. Ini tidak enak ya. Aku tidak bisa terima, kamu bawa pulang saja. Di toko kami masih banyak lagi pula. Ini juga sudah seizin ibuku baru dibawa ke sini. Ziwei. Tidak terima saja di sini, tidak seperti di rumah, bisa hemat ya hemat. Benar-benar. Ayo terima. Ziwei, ini tidak baik, Ziwei. Yan Er, benar-benar terima kasih ya. Tidak apa-apa, toko lagi sibuk, aku duluan ya pergi. Terima kasih ya Yan Er. Benar-benar gadis yang sangat perhatian. Aku setuju dengan itu. Kangkang, berhenti, jangan lari lagi. Kangkang, kalau kamu lari lagi, aku akan memberitahu ibumu bahwa kamu tidak Aku patuh. tidak mau. Kangkang. Ternyata anaknya Yuhan. Begitu kebetulan bertemu kamu di sini. Tidak terlalu kebetulan aku melihat Kangkang di jalan. Aku mengikuti dia sampai di sini. Kamu masih bisa mengenalinya.
Apapun yang berhubungan denganmu aku takkan pernah lupa. Apa sudah jelas soal pabrik tepung yang diberi racun oleh seseorang? Xiao Jian bilang dia difitnah. Dia bilang hal ini tidak ada hubungannya dengannya. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya dengannya? Wang Xiao mau memberitahuku secara langsung dia tak ada alasan untuk berbohong padaku. Aku juga tahu tapi tidak ada bukti. Pasti dia Xiao Jian. Kalau bukan dia orang lain tidak punya alasan. Lagi pula tidak perlu menyusahkanmu untuk mencelakanmu. Apa kamu setuju? Kamu tidak perlu khawatir, aku pasti akan terus menyelidiki ini. Ngomong-ngomong nenek akhir-akhir ini kondisi tubuhnya tidak baik. Kapan kamu akan pulang untuk melihatnya? Tunggu beberapa saat lagi. Beberapa saat lagi? Sampai kapan? Semua orang ada di Chongqing sekarang. Apa susahnya bagi kamu untuk pulang dan melihatnya sekali? Junji, aku punya alasan tersendiri. Apa alasanmu lebih penting daripada melihat nenek? Nenek sudah lebih dari 70 tahun, kamu tahu kondisi tubuhnya selalu buruk. Pergi melihatnya sekali saja, apa sulit bagimu? Aku akan pulang dulu, nanti aku pasti akan pergi melihatnya. Jangan pergi sekarang, ikut aku pulang untuk melihat nenek. Aku pasti akan melihat nenek nanti. Apa masalahmu, ceritakan padaku. Aku akan pergi nanti, lepaskan aku. Apa kamu tidak akan pulang untuk melihatnya? Junji, jangan begini. Ikut aku harus membawamu pulang. Junji, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu sudah menikahi Yutong, jangan datang lagi mengganggu Yuhan. Apa kamu tipe orang yang ingin punya dua pilihan? Kamu salah paham, masalahnya tidak seperti itu. Aku tidak mengerti, aku benar-benar tidak mengerti. Apa hebatnya kamu sampai kedua adikku tergila-gila padamu? Tapi aku tahu sebagai suami, tidak boleh bimbang kalau kamu sudah menikahi Yutong. Kamu harus sepenuhnya baik padanya. Si Harris na tidak lagi mengganggu wanita lain. Yuhan bukan wanita lain. Kita pernah menikah. Ini semua adalah hal-hal masa lalu. Junji, ayo pergi. Berhenti dan jelaskan dengan jelas. Bagaimana perasaanmu terhadap Yutong? Sejak aku menikahi Yutong, aku akan bertanggung jawab padanya. Baik, aku akan ingat kata-katamu. Jika kau masih mengganggu Yuhan, jangan salahkan aku jika tidak ramah. Aku juga memberitahumu nenek sangat merindukanmu. Jika kau masih punya sedikit kemanusiaan, pulanglah dan temui dia. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Selain itu, aku ingin memberitahumu sesuatu. Jangan beritahu siapapun tentang keberadaan aku dan Yuhan, terutama ibuku. Pergilah. Kangkang belum tidur. Tidur yang nyenyak, bukankah ibu sudah bilang kita tidak tidur besok pagi tidak bisa bangun? Ibu, aku haus, aku ingin minum. Baik, ibu akan ambilkan air untukmu. Belum tidur. Sedang membaca. Ayo Kangkang, airnya sudah datang, mari bangun. Ayo 1, 2, 3. Kenapa batuk lagi? Ayo minum. Kenapa begitu panas? Apa yang terjadi? Lihat, dia seluruh tubuhnya sangat panas. Apakah dia demam? Apakah dia kambuh epilepsinya? Epilepsi tidak menyebabkan demam. Dia batuk sepanjang hari. Apakah Kangkang kedinginan? Pasti karena ember air itu. Air apa? Anak ini terkena pneumonia. Mengapa dia bisa terkena pneumonia? Anak ini tubuhnya lemah, flu bisa dengan mudah menyebabkan pneumonia. Dokter, apakah ini serius? Harus segera diinfus dan dirawat di rumah sakit. Tapi sekarang kamar di rumah sakit sangat penuh. Hanya bisa tidur di tempat tidur sementara di lorong. Apakah kau setuju?
Baik, tolong segera atur. Baik, Xiaowang segera atur untuk pasien. baik. Kangkang akan baik-baik saja. Tolong cari tuan muda Anda. Anda mencari tuan muda, dia belum pulang. Tunggu sebentar, dia baru saja kembali. Tuan muda telepon untuk Anda. Terima kasih Bu Sue. Junji, ada kabar baik, editor bilang. Dia membuka tangannya menyambutmu. Jurnalis hebat kembali ke posisi. Kapan kamu bisa datang ke kantor koran? Besok. Ayo Kangkang, buka mulut. Lihat Kangkang, ini pesawat besar. Bagaimana pesawat terbang? Cepat buka mulut besar-besar. Bagus sekali, ayo kita makan lagi. Setelah makan Kangkang akan sembuh dan kita bisa bermain. Anak baik. Ibu sudah makan belum? Ibu tidak lapar, Kangkang yang makan. Ibu juga harus makan baru aku makan. Baiklah, ibu makan sedikit. Beritahu semua departemen rapat siang ini di ruang rapat, baik Pak Luo. Enak sekali. Ayah. Dokter Luo. Yuhan. Kangkang sudah besar sekali. Apa yang terjadi padanya? Dokter bilang dia kena pneumonia. Apakah demamnya sudah turun? Sepertinya belum. Masih agak panas. Aku akan coba carikan kamar untukmu. Terima kasih ya. Jangan bilang begitu, itu sudah seharusnya. Terima kasih. Di sini nyaman sekali, ayah hebat. Masih sakit. Tidak sakit lagi. Kangkang, Ayah. Dokter Luo. bagaimana di sini? Di sini bagus sekali, terima kasih Dokter Luo. Kamu terlalu formal. Kangkang memanggilku apa? Memanggil ayah. Sebagai ayah tentu harus membantu anak. Kangkang, kamu setuju kan? Aku paling sayang ayah. Anak baik. Ayah kenapa lama sekali? Tidak datang menemani aku dan ibu. Kangkang ayah angkatnya, bukan ayah kandungmu. Ayah Kangkang ditugaskan di rumah sakit ini. Untuk sementara tidak pergi. Mulai sekarang kamu bisa melihat ayah setiap hari, senang tidak? Senang. Kalau begitu kamu harus jadi anak yang baik dan tidur yang teratur. Supaya cepat sembuh, ngerti tidak? Ngerti Kangkang, tidur. Tidur ya anak baik, ayo. Di hati anak kecil ada kekosongan, dia butuh ayah. Karena Kangkang menganggapku sebagai ayah. Kenapa harus terlalu serius membongkar mimpinya? Anak kecil masih terlalu kecil. Aku takut dia terlalu serius. Nanti kekecewaannya akan sangat besar. Tunggu dia lebih besar sedikit. Dia akan mengerti hal ini, kamu tidak perlu khawatir. Dokter Luo sungguh tidak menyangka kamu begitu telaten. Aku merasa kamu seperti juru selamat. Setiap kali kami ibu dan anak mengalami kesulitan dan bahaya, kamu selalu muncul. Kebetulan saja mungkin ini adalah takdir. Kalian sudah berapa lama di Chongqing? Apakah Kuodong dan istrinya sudah datang? Aku dan Kangkang sudah cukup lama di sini. Mei, kakak laki-laki, bilang harus menunggu perintah dari atas. Kakak ipar juga bersikeras tidak mau meninggalkannya. Situasi semakin kacau. Tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Dokter Luo, ada pasien darurat. Baik, biarkan Kangkang istirahat yang cukup. Kalau ada apa-apa panggil kepala bedah Dokter Luo. Baik, terima kasih. Ayah jangan pergi. Kan kamu belum tidur. Anak kecil masih pura-pura tidur. Sekarang ayah ada urusan, nanti, kalau sempat akan datang menemuimu. Kamu harus jadi anak yang baik dan dengar kata ibu, ngerti tidak? Ngerti. Kangkang anak baik, ayah ada urusan darurat. Ibu ayah pulang sungguh menyenangkan. Ibu yang biarkan ayah meninggalkan kita lagi. Baik tidak? Baik, kalau begitu kamu jadi anak yang baik dan tidur ya.
Baik. Bibi mau tanya sedikit. Di sekitar sini apakah tinggal seorang wanita berusia sekitar 20-an tahun yang berasal dari luar kota? Dia membawa anak laki-laki yang tingginya sekitar segini umur 45 tahun. Kamu bilang itu Nona Suya? Ya betul. Dia tidak di rumah, katanya anaknya kena pneumonia. Bawa anaknya ke rumah sakit untuk dirawat. Saya mau tanya anak umur 4 tahun. Namanya Kangkang, dia dirawat di kamar nomor berapa? Belok kanan depan kamar kedua. Oke, terima kasih. Kondisi Kangkang sudah terkendali. Tidak apa-apa, kamu jangan khawatir. Sungguh bagus. Kali ini berkat perawatanmu yang telaten, Kangkang bisa sembuh cepat. Terima kasih ya. Ayah merawat anak itu sudah seharusnya. Jangan bilang terima kasih lagi ya. Dokter ini kenapa terlihat familiar ya? Ayah. Kangkang. Ayo biarkan ayah lihat. Hari ini wajahmu lebih segar. Hari ini, ada nurut sama ayah tidak? Ada, ayah gendong aku. Oke, ayo ayah gendong. Kangkang sekarang sudah besar, berat, biarkan mama gendong. Tidak, kami sama sekali tidak berat. Ayah sudah lama tidak menggendongmu. Aku sangat rindu ayah. Ayo Kangkang, mama cium. Ayo biarkan ayah cium. Mama cium. Yuhan, keluarga sudah berkumpul, aku ngapain di sini? Mimpiku seharusnya sudah lama bangun. Saat Yuhan pulang ke keluarga Su dengan perut besar. Aku seharusnya sudah bangun. Ani, ini makanan favoritmu. Terima kasih, Paman. Terima kasih, masih ingat apa yang aku suka. Orang lain liburan sudah pulang lama. Kenapa kamu tidak datang menjengukku? Sibuk di rumah sakit. Aku tidak bisa bilang ke pasien. Kalian semua jangan sakit atau terluka dulu. Tunggu aku dan keponakanku selesai makan baru kalian datang ke aku. Kamu bisa suruh mereka cari dokter lain. Kak, aku ada sesuatu mau minta tolong. Apa itu? Aku mau rekomendasikan seorang teman untuk kerja di Daluo. Tidak masalah sebelumnya dia kerja apa. Ada pengalaman di pabrik tekstil tidak? Itu tidak ada sebelum ke Chongqing dia mengajar. Oh ya, tapi sebelumnya dia pernah di Shanghai. Pernah bekerja di pabrik tepung DFA selama beberapa waktu. Namanya Su Yuhan. Hauran, jarang-jarang kamu minta bantuanku. Aku seharusnya memberimu muka. Tapi kali ini, aku benar-benar tak bisa membantu. Kakak dia pernah jadi guru, dan kemampuannya sangat baik. Lagi pula dia pekerja keras, dan bertanggung jawab. Apapun jenis pekerjaannya dia pasti bisa melakukannya dengan baik. Aku tahu semua itu, karena Su Yuhan ini sudah menjadi karyawan perusahaan Daluoku. Sungguh kebetulan sekali. Hauran, biasanya, kamu tidak suka merekomendasikan orang lain. Kenapa orang ini begitu istimewa? Dia datang sendirian ke Chongqing, asing dengan tempat dan orang-orang di sini. Aku lihat dia hidup dengan susah payah, jadi ingin membantunya. Paman sepertinya bukan hanya teman biasa ya. Kamu berpikir terlalu banyak.
Junjie. Kenapa belum tidur? Setelah kembali ke kantor kamu sangat bersemangat. Memang benar jurnalis adalah pekerjaan favoritmu. Hal yang harus dilakukan memang harus diselesaikan. Yu Tong. Jika tubuhmu merasa tidak nyaman suatu saat nanti, segera pergi ke dokter. Jangan tunggu sampai sesak napasmu kamu baru pergi. Aku mengerti. Kedepannya saat kamu sibuk setiap hari mengejar berita, aku akan menjaga diriku sendiri agar kamu tidak khawatir. Dan satu lagi. Lebih perhatikan nenek. Meski dia tak mengatakannya. Tapi keluarga Su sampai pada titik ini. Dia lebih sedih daripada siapapun. Ini tak perlu kamu katakan. Meski aku agak manja biasanya. Tapi aku masih punya naluri untuk memahami situasi. Kamu ke depannya. Jangan sering-sering berdebat dengan ibumu. Dia memang mulutnya tajam. Tapi semua yang dia lakukan demi kebaikanmu. Kamu harus menghargai niat baiknya itu. Ibuku ini kalau marah-marah seperti senapan mesin. Kalau dia tidak sering cari masalah denganmu, siapa yang mau berdebat dengannya? Aku tahu kamu melakukan ini demi ketenanganku, tenang saja. Dia tidak akan mencari masalah denganku lagi. Itu juga tergantung moodnya. Salah langkah sedikit jika tidak sesuai keinginannya. Siapa tahu apalagi kata-kata menyakitkan yang akan dia ucapkan. Tidak akan terjadi lagi. Ada apa, Junjie? Kok aku merasa kamu aneh hari ini? Yutong, aku akan pergi. Kamu bukannya bilang, kalau sudah dapat kerja mau cari uang untuk keluarga. Kok tiba-tiba berubah? Aku tidak berubah. Aku tetap kembali ke koran sebagai wartawan. Tapi harus ke garis depan. Jangan pergi ke sana, terlalu berbahaya. Kalau kamu ada apa-apa lagi, aku dan nenek gimana? Aku sudah janji sama pemimpin redaksi tidak bisa diubah lagi. Junjie, dengar aku. Kita pasti bisa cari cara lain untuk dapat uang. Kamu tidak perlu ambil risiko besar, kamu tidak boleh pergi. Dengar aku. Menjadi wartawan selalu cita-citaku. Sekarang bisa merawat keluarga Su. Dan mewujudkan impianku, dua-duanya tercapai. Jangan halangi aku ya. Surat perceraian ini. Aku sudah tanda tangan, bisa berlaku kapan saja. Tidak perlu tunggu aku cari pria baik untuk menikah. Kamu sudah buang terlalu banyak masa mudamu untukku. Aku tidak mau kamu pergi, aku tidak mau kamu pergi. Aku mohon kamu tinggal, asal kamu tinggal. Kamu mau apa saja, aku tidak akan halangi lagi. Aku tidak akan bertengkar denganmu, aku tidak akan. Aku mohon kamu tinggal. Aku salah, aku yang salah. Dengar aku, dengar aku. Kamu ingat-ingat cari orang yang mencintaimu. Jangan cari orang yang kamu cintai. Seperti aku hanya akan membawa kesedihan untukmu. Aku tidak mau. Aku tidak mau, aku mohon Junjie. Jangan pergi. Aku akan menunggu kamu, aku hanya mau kamu. Jangan tinggalkan aku mohon. Aku salah, kamu jangan pergi.
Sudah jangan nangis. Aku tidak akan biarkan kamu pergi. Yuhan, saat kamu baca surat ini. Aku sudah dalam perjalanan ke medan perang sudah bolak-balik. Akhirnya aku kembali ke posisi sebagai wartawan untuk memberikan kontribusi untuk negara. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Lihat kalian sekeluarga bahagia. Aku bisa pergi dengan tenang. Cepetan, cepetan, cepetan. Baik. Tugas berat melaporkan berita dari medan perang. Diserahkan ke pundak kalian berdua. Tenang Pak, kami pasti akan memberikan yang terbaik. Dan melaporkan situasi yang sebenarnya. Saya akan bertanggung jawab menahan Junjie. Agar dia tidak nekat terjun ke bahaya. Kamu masih seperti dulu ya. Kalau begitu Pak, kami berangkat dulu. Jaga diri baik-baik untuk bangsa dan negara. Saya antar kalian berdua. Baik. Ayo. Terima kasih. Sama-sama. Permisi Pak, mohon ditahan sebentar. Saya mau tanya apakah Fang Junjie ada di sini? Dia baru saja pergi, tidak lihat ya. Kemana dia pergi? Ke dermaga, Pak, boleh tahu siapa Anda? Kenapa tidak tega pergi ya? Berangkatnya terlalu buru-buru, ada beberapa hal yang masih mengganjal. Tidak apa-apa, nanti naik kapal juga akan baik-baik saja. Kayaknya orangnya ya jangan terlalu banyak mikir. Lagipun bukan tidak akan kembali. Kapal akan segera berangkat, penumpang harap segera naik. Ayo kita pergi, sudah hampir waktunya. Kapal akan segera berangkat. Junjie. Yuhan. Kenapa Junjie pergi? Kenapa meninggalkan keluarga Su? Urusan di rumah sudah saya atur semuanya. Kalau Yutong, bagaimana, kan kamu tahu kondisi tubuhnya tidak baik? Apakah kamu akan meninggalkannya begitu saja? Saya sudah meninggalkan uang yang cukup untuk keluarga. Kamu tahu Yutong tidak butuh uang. Dia butuh kamu menemani di sampingnya, kalian berdua suami istri. Saling mendukung menghadapi bersama. Yuhan, sampai hari ini saya tidak mau menyembunyikan lagi. Sebenarnya selama ini, saya dan Yutong hanya suami istri atas nama saja. Kenapa bisa seperti ini? Bagaimana bisa kamu memperlakukan Yutong seperti ini? Ada hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Tapi mungkin, setelah kalian berdua menjadi suami istri yang sebenarnya, perasaan akan menjadi berbeda. Saya melihat ayahnya Kangkang. Tampaknya seorang pria yang bertanggung jawab. Ayah Kangkang. Kurasa kalian sangat cocok. Aku tenang kalau dia yang merawatmu. Maksudmu Dr. Luo? Aku melihat kalian bertiga. Sangat manis dan hangat. Yuhan, kalau ada waktu kunjungi nenekmu. Jangan biarkan dia terus khawatir tentang kalian. Junjie, kamu salah paham. Kangkang sebenarnya adalah kamu. Junji, kapalnya mau berangkat, cepat naik. Datang. Aku tahu Kangkang punya epilepsi. Tapi tenang, nenek pasti tidak akan keberatan. Junjie sebenarnya. Junji, cepat, kapal tidak akan menunggu. Ada apa nanti saja, ayo cepat. Ajak Ziwei pulang, keluarga Su sudah berbeda. Nenek sangat butuh dukungan keluarga, tahu tidak aku pergi. Junjie. Yuhan, cepat pulang. Selamat tinggal, hati-hati. Kamu juga jaga diri.
Keadaannya sudah jauh lebih baik bisa pulang. Aku tidak mau pulang. Kenapa? Karena kalau pulang aku tidak bisa melihat ayah. Ayah bisa mengunjungimu. Kamu bohong. Kamu selalu lama sekali tidak mengunjungiku. Ayah janji nanti pasti sering mengunjungimu. Mama, Maaf tadi keluar urus sesuatu. mama. Orang tua Wang Xiaoming tinggal bersama. Kenapa ayah tidak tinggal dengan kita? Karena ayah dokter-dokter harus menyelamatkan orang, jadi tidak bisa tinggal bersama kita. Di mana ada pasien di situ ada dokter, tahu tidak? Kalau nanti Wang Xiaoming menertawakan aku karena tidak punya ayah, aku akan bawa dia ke rumah sakit dan bilang ayahku ada di sini. Kak Yuhan sudah ketemu temanmu. Sudah ketemu. Dokter Luo pasien ruang 31 lukanya tidak berhenti berdarah. Baik, aku segera ke sana, aku pergi dulu. Tidur ya. Kak Yuhan, kenapa kamu menangis? Tidak. Tidak menangis, aku hanya tidak enak badan. Apakah itu serius? Tidak apa-apa, ayo cepat pulanglah. Kamu sudah tertunda di sini begitu lama. Baiklah, kalau begitu aku akan pulang dulu. Nanti malam aku akan membawa makanan untuk kalian. Terima kasih ya. Anak baik. Bu, tadi ayah baru saja membuat janji denganku. Setelah keluar dari rumah sakit dia akan sering mengunjungiku. Bu, ada apa denganmu? Ibu tidak apa-apa, melihatmu sudah cukup membuatku tenang. Setelah minum obat ini, masih harus minum 2 dosis lagi, ingat ya. Penyakitmu ini benar-benar perlu banyak istirahat, mengerti? Baik Dokter Luo, ada apa? Aku tadi hendak membayar. Kasir bilang biaya pengobatan Kangkang sudah dibayar oleh seseorang. Orang pertama yang aku pikirkan adalah kamu. Aku bilang bukan aku, kamu juga tidak percaya, jadi memang aku. Kenapa sih Dokter Luo? Aku mampu membayarnya sendiri. Aku percaya kamu bisa membayarnya. Tapi kalau aku yang bayar ada diskonnya. Kalau kamu begini, bukankah aku hanya menambah masalah untukmu? Tidak merepotkan. Rumah sakit memang sudah memberikan kebijakan potongan untuk keluarga pasien. Tapi aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kangkang terus memanggil ayah padaku. Kalau bukan keluargaku lalu siapa? anak ini masih belum dewasa, nanti setelah Kangkang sembuh, aku akan memberitahunya dengan jelas dan menyuruhnya berhenti memanggil sembarangan. Tidak usah. Sejujurnya, aku sebenarnya sangat menikmati perasaan ini. Umurku sudah 40 tahun, sudah waktunya ada anak yang memanggilku ayah. Hanya saja, tidak usah dibahas. Namun kapanpun kamu bisa mengoreksinya. Jika hal ini menyusahkanmu. Tidak sampai seperti itu, cuma aku merasa biaya pengobatan Kangkang pasti akan aku bayar balik padamu. Baiklah kalau itu maumu. Oke, nanti aku akan membawanya padamu. Aku duluan ya, mau menemani Kangkang. Tunggu dulu. Aku lihat tadi saat kamu masuk ke ruang rawat, ada sesuatu yang aneh. Ada pikiran berat. Tidak ada apa-apa. Jangan dipendam sendiri. Mengungkapkannya akan membuatmu lebih lega. Karena aku, ayah Kangkang mungkin tidak akan pernah tahu. Dia punya anak seperti ini. Dan Kangkang juga tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu dengan ayahnya. Kenapa bisa seperti ini? Karena aku terlalu sombong. Aku terlalu egois untuk membuat orang lain bahagia. Aku pikir dengan melakukan ini, mereka pasti akan bahagia, tapi pada akhirnya membuat semua orang sangat menderita.
Jadi aku salah, aku benar-benar salah. Aku sangat ingin punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Tapi sekarang aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah aku masih punya kesempatan untuk bertemu dengan ayahnya lagi. Kalau tahu hasilnya seperti ini, aku tidak akan membuat keputusan seperti ini. Aku juga tidak akan menyembunyikan semua ini. Aku bisa mengerti perasaanmu. Karena aku juga pernah melakukan hal yang sama. Karena itu pacarku tidak mengerti aku. Kenapa kamu tidak menjelaskan padanya? Dia sudah meninggal. Anakmu sudah lebih baik belum? Sudah pulang dari rumah sakit dan istirahat di rumah. Seharusnya tidak ada masalah besar lagi. Kamu harus banyak memasak makanan bergizi untuknya. Saat masih muda tubuhnya harus diperkuat. Setelah tubuhnya kuat dia tidak akan mudah sakit lagi. Ya, terima kasih atas perhatianmu. Suyuhan Bos Luo mencari kamu. Aku akan segera ke sana. Bos Luo tiba-tiba mencari aku. Apakah karena aku sering cuti belakangan ini? Terlalu banyak cuti. Tidak apa-apa, kamu jelaskan saja padanya. Anakmu sakit tapi sekarang sudah baik, tidak apa-apa, pergilah. Aku pergi ya. Semoga dewa melindungi. Maaf, anakku sakit dan dirawat di rumah sakit. Aku cuti beberapa hari untuk merawatnya, tapi aku berjanji padamu, aku pasti akan mengejar pekerjaan yang tertunda. Aku tidak akan mengganggu urusan kantor. Anakmu berapa tahun? Hampir 5 tahun. Anak itu perlu diurus suamimu mana? Suamiku sudah tidak ada. Semua penghasilan keluarga hanya bergantung padaku. Jadi aku harus bekerja. Lalu siapa yang merawat anakmu saat kamu kembali bekerja? Aku punya tetangga baik yang membantu merawat anakku. Kalau begitu aku cari kamu karena sekarang Departemen Humas pabrik kita kekurangan kepala. Aku ingin kamu mencobanya. Kepala humas ya? Jangan khawatir soal gaji, pasti tidak akan mengecewakan. Bukan itu maksudku. Aku tidak peduli soal gaji. Aku hanya khawatir tidak mampu. Kamu pasti bisa. Tugas pertama yang kuberikan adalah mengkoordinasikan pesta perayaan ulang tahun Daluo. Kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk membawa nama baik perusahaan. Baik, aku pasti akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Kamu buat dulu proposalnya dan laporkan padaku. Yuhan, Kepala humas, apa aku sedang bermimpi? Bos Luo, selamat ya. Pabrik kapas Daluo semakin maju. Sekarang ini sudah menjadi perusahaan terkemuka di Chongqing. Apa sih perusahaan terkemuka? Semua ini berkat kerja keras teman-teman, ke depannya mohon bimbingannya. Tentu saja. Baik, mari kita bekerja keras. Baik, silakan duduk. Bos Wang, Halo. terima kasih atas bimbingannya. Selama ini saya persembahkan segelas untuk Anda. Terima kasih banyak. Silakan dinikmati. Kedepannya masih perlu bimbingan Bos Luo. Yuhan, Ibu Tiri, kenapa kamu di sini? saya karyawan Daluo. Saya yang bertugas melayani pesta ini. Kebetulan sekali. Saya pamit dulu Bos Luo, silakan. Jiali, kamu kenal Nona Su? Dia putri Boyong.
Kenapa tidak pernah kamu ceritakan? Sudah lama saya meninggalkan keluarga Su. Kalau tidak ditanya saya juga tidak akan bercerita. Orang Shanghai dan marga Su. Seharusnya saya sudah bisa menebak ini kelalaian saya. Apa sih orang Shanghai yang bermarga Su banyak sekali? Logika apa itu? Tidakkah kamu lihat wajahnya? Mirip dengan Su Boyong. Kalau tidak kamu katakan saya tidak akan menyadarinya. Ada masalah di bagian Su, mohon bantuannya untuk menanganinya. Baik, saya mengerti. Bos Luo, ada masalah, saya akan ke sana dulu. Permisi. Jiali, sepertinya hubungan kalian ibu dan anak. Sepertinya tidak ada ikatan emosional. Ibunya adalah istri ketiga Boyong. Wanita memang begitu, bilangnya tidak peduli. Tapi di dalam hati sangat peduli. Kamu maksud apa? Kenapa kamu bicara begitu? Jiali datang ke pesta dengan gembira. Kenapa kamu merusak suasana hatinya? Maaf, aku salah bicara, aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa, asal jangan sampai menyakiti Renmei. Kamu ngomong apa lagi? Aku orang yang sangat sentimental, tidak seperti Su Boyong. Sudahlah, untuk bernostalgia masih banyak waktu. Tidak perlu buru-buru sekarang, Haodong. Cepat bawa kami kenalan dengan teman-temanmu. Baiklah, ayo. Ayo. Snack di sana hampir habis, cepat tambahin. Cepetan, jangan berdiri di sini. Baik. Sudah lama tidak bertemu. Halo Bos Xiao. Aku mencari kamu kemana-mana, tak disangka. Aku malah bertemu kamu di sini. Kenapa perusahaan real estate Xiao pindah ke Chongqing? Iya, semua karena kamu. Bos Xiao masih suka bercanda. Tapi sekarang statusku berbeda. Jangan sembarangan bercanda seperti itu, nanti orang lain salah paham. Aku serius. Ketika aku melihat kamu naik kapal ke Chongqing, aku bertekad untuk menemukan kamu dan melanjutkan hubungan kita. Kamu ngomong apa? Aku sudah menikah. Aku sudah punya anak, kita sudah tidak mungkin lagi. Tidak ada yang tidak mungkin selama itu berhubungan dengan kamu. Aku bisa menerima semuanya termasuk anakmu. Aku bersedia menjadi ayah Kangkang, memberinya keluarga yang utuh. Kangkang sudah punya ayah. Orang-orang keluarga Su sudah memberitahuku suamimu sudah meninggal. Aku dan ayah Kangkang hanya berpisah sementara. Sekarang kami sudah berbaikan seperti dulu. Benarkah apakah aku punya kehormatan untuk mengajak kalian berdua makan malam? Aku ingin melihat pria yang mengalahkan aku dan Fang Junjia dan memenangkan hatimu. Jangan mengecewakanku. Suamiku sangat sibuk dengan pekerjaannya. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Aku hari ini sangat sibuk dengan pekerjaan. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, Bos Xiao. Aku pamit dulu. Tunggu kabar baik darimu ya. Aku lihat bagaimana caramu memunculkan seorang suami. Xiao Jian muncul lagi, kayaknya harus ganti kerja. Xiang Ze pasti nggak akan berhenti. Baru aja bisa tenang. Kalau pergi harus mulai dari awal lagi. Kalau nggak bisa cari kerja dengan lancar, bagaimana hidup kami berdua? Matahari terbenam di balik gunung. Sungai kuning mengalir ke laut. Ingin melihat sejauh ribuan mil. Naiklah ke lantai yang lebih tinggi. Yuhan, mau kemana? Aku antar kalian ya. Nggak usah, nggak usah. Nggak apa-apa, toh bertemu itu sudah nasib juga Sarah kok. Nggak usah. Ayah Kangkang mana? Ayah di rumah sakit, aku mau ke rumah sakit main sama ayah. Ayahmu di rumah sakit? Iya, ayah bilang mau jenguk pasien. Nggak bisa jenguk aku. Sudah nak, kita ke rumah sakit cari ayah. Oke. Kangkang, nanti ketemu ayah angkat, jangan nakal ya. Ayah. Kangkang. Kangkang sudah minum obat tepat waktu belum? Sudah. Kalau begitu kangen nggak sama aku? Kangen. Cium dulu yang manis.
Kangkang, kamu tunggu sebentar ya. Ikut tante perawat periksa dulu. Kalau sudah periksa nanti ayah beliin permen. Oke. Kangkang dengar kata Yayang manis. Hauran, kamu kesini dulu, aku kenalin teman. Oke. Xiao Jian, aku kenalin ya, suamiku Dr. Luo Hauran. Xiao Jian, Tuan Xiao. Suamimu kan masih hidup baik-baik saja. Kenapa kamu bilang dia sudah meninggal ke keluarga kamu? Kan ini seperti mengutuk dia. Sebenarnya ini salah paham, waktu itu aku sedang hamil Kangkang. Suamiku mau pergi ke daerah terpencil untuk berobat. Tiba-tiba ada longsor. Dia kehilangan kontak dengan dunia luar. Aku kira dia sudah meninggal. Tapi tidak menyangka kita di Chongqing. Kita berdua bertemu lagi ya. Ya, untungnya Tuhan melindungi. Keluarga kita akhirnya berkumpul lagi. Selamat ya. Susah payah mencari orang. Tiba-tiba ada yang mengganggu. Orang mati tiba-tiba hidup lagi. Bos, jangan marah dong. Masih banyak ikan di laut kan? Mencari cewek cantik itu mudah kok, cari aja. Tidak, aku sudah berusaha keras. Aku tidak rela, aku tidak akan menyerah. Aku harus mendapatkan Yuhan. Tapi dia sudah punya suami, bos. Bos, kamu mau bunuh orang demi seorang wanita. Seberapa berharga aku tidak peduli. Siapa yang suruh dokter, sialan itu merebut wanitaku. Demi Yuhan. Aku sudah membayar harga yang mahal. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya dariku. Bos. Dan besok di koran akan ada berita pembunuhan dan perampokan. Bos, wanita itu paling rapuh saat ini. Butuh seseorang untuk menghibur, kamu harus pergi. Tidak ada jalan kembali demi dia. Aku sudah membunuh ayahnya Fang Junjie. Dan membunuh Lao Shao yang memerasku. Siapapun yang menghalangi harus mati. Kakak benar-benar akan membuangnya ke sungai ya. Ya, sudah bayar orang untuk menyelesaikan masalah. Uangnya sudah diterimakan. Hati-hati ya. Tengah malam begini, siapa yang tidak ingin tidur dengan istri?
Mengangkut barang apa sih? Jangan mengeluh demi uang. Kamu belum menikah, kamu tidak mengerti. Ada apa? Masih ada yang lembur ya? Kalian berdua mengangkat apa, butuh bantuan? Tolong lepaskan aku, tolong. Cepat pergi. Hati-hati. Ziwei, hati-hati. Jiwei Tidak APA gone. Cepat pergi-pergi. Lari aja. Lihat. Pak. Tuan. Acara peringatan ulang tahun pabrik kapas Daluo. Berjalan sangat sukses, Anda sudah bekerja keras. Tidak apa-apa, ini semua bagian dari tugas saya. Melakukan dengan baik adalah hal yang seharusnya. Bagus memang anaknya Su Boyong. Sangat berwibawa, siapa lagi yang ada di keluarga Su? Saya masih punya nenek yang sehat, ibu tiri dan kakak perempuan saya. Dan ada juga kakak ipar. Ada satu pertanyaan, jangan tersinggung ya. Kenapa keluarga Su tega membiarkanmu terlantar di luar? Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah ditumpahkan. Seharusnya tidak terus tinggal di rumah orang tua. Bos Luo dan Bos Xiao sudah sampai. Silakan masuk. Baik. Saya akan pergi dulu untuk mengurus hal lain. Baik. Paman Luo, halo, silakan duduk. Apakah Anda sudah mempertimbangkan tertarik untuk berinvestasi di villa shopping, Mbak? Saya bertanya, apakah ada villa yang sudah jadi yang mewah? Karena ada teman yang sedang buru-buru mencari rumah. Baiklah, biarkan saya pikirkan dulu. Apa yang terjadi, tidak lihat ada tamu penting? Maaf, ini sangat mendesak. Dr. Luo dipukul. Dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit tempat Dr. Luo bekerja. Tidak jelas, polisi masih menyelidiki. Saya akan segera ke sana. Saya harus buru-buru ke rumah sakit, kita bicara lain kali. Siapa Dr. Luo ini? Bagimu dia adik kandung saya. Tolong antar Bos Xiao, siapkan mobil untuk saya. Baik, Bos Xiao, silakan. Terima kasih. Tolong perhatikan kasus ini. Cepat temukan pelakunya, Bos Luo, tenang saja. Apa yang sebenarnya terjadi, kenapa kamu bisa dipukul seperti ini? Kemarin malam, setelah saya selesai memeriksa pasien. Di jalan kembali ke asrama. Dihadang oleh dua preman. Belum sempat bereaksi, kepala saya langsung ditutupi karung. Sepertinya ini perampokan. Apakah kamu pernah melihat mereka sebelumnya? Tidak masuk akal. Berani-beraninya mengganggu di wilayah ini. Tidak tahu ini wilayah siapa. Kamu istirahatlah dengan tenang. Jika ada kebutuhan, segera beritahu saya. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Polisi akan menyelidiki dengan jelas. Awalnya aku tidak ingin mereka memberitahumu. Kalau tidak memberitahu aku, kamu mau memberitahu saya lagi. Kita ini saudara kandung, kenapa kamu membuatnya begitu kaku? Sibuk berbisnis sudah-sudah. Aku tahu kamu tidak ingin berhutang budi padaku, bukan? Kalau begitu tunggu saja suatu hari nanti, aku celaka baru kamu balas budi padaku ya. Bagaimana rasanya, lebih baik? Aku baik-baik saja, terima kasih. Aku perkenalkan. Ini kakakku. Dia adalah penyelamatku. Kalau bukan karena dia, akibatnya tidak terbayangkan. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, itu hal kecil. Tidak menyangka Luo Hauran ternyata adiknya Paman Luo. Sekarang leluconnya jadi besar. Bos, Tuhan memang tidak tega padamu. Memberimu jalan keluar. Apa maksudmu? Kalau mau langsung tebas saja. Kalau tidak, jangan sentuh dia. Sekarang sudah ada ekornya. Kalau polisi menyelidiki, sampai ke akar-akarnya.
Bukankah aku akan mengulangi kesalahan yang sama? Bos, sekarang situasinya sudah seperti apa? Polisi tidak akan menyelidiki polisi, aku tidak khawatir. Aku hanya khawatir dengan ketua Luo ini. Mengingat posisi dan kekayaannya di Chongqing. Hitam putih dia kuasai tidak bisa dilawan. Bos, kalau begitu kita harus bagaimana? Ingat kejadian semalam. Jangan sampai ada kabar yang bocor sedikit pun. Kalau tidak kita berdua akan hancur. Bos, kamu tinggal lepaskan saja Suyuhan itu. Mengapa aku harus melepaskannya? Seumur hidup aku tidak akan melepaskan Yuhan. Hanya saja naga kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Sementara biarkan saja si Luo itu. Terima kasih ya. Sama-sama. Kamu kok datang? Dokter Luo, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, lihat aku ini kan baik-baik saja. Kamu sudah begini masih bilang baik-baik saja. Kamu ini bagaimana sih? Terjadi hal besar begitu kamu juga tidak memberitahu aku. Kalau bukan bos Luo yang menyuruh orang memberitahu aku, sampai sekarang aku masih gelap. Siang kamu harus bekerja, malam harus merawat Kangkang. Sudah cukup membuatmu lelah. Bagaimana aku tega merepotkanmu? Aku dan Kangkang, kami berdua ibu dan anak, menyusahkanmu sampai sekarang. Apa ini seharusnya? Tidak minaize and sama sekali. Jadi aku yang merawatmu juga tidak menyusahkan. Baiklah, kalau lain kali aku sakit lagi. Pasti akan segera memberitahumu. Hus-hus, tidak ada lain kali. Benar-benar tidak ada lain kali. Kedepannya kamu akan aman dan selamat. Tidak ada bencana, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik, semuanya akan baik. Benarkah ini hanya perampokan? Aku. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Sudah larut, cepatlah pulang dan temani Kangkang. Dia pasti akan takut kalau tidak menemukanmu di malam hari. Aku tidak pulang, Kangkang ditemani pamannya. Aku akan tetap di sini menemanimu. Sejujurnya kamu di sini menemaniku. Aku juga tidak bisa tidur nyenyak, cepatlah pulang. Lagi pula para perawat di rumah sakit ini juga akan memperhatikan saya, kamu tidak perlu khawatir. Pulanglah. Kalau ada apa-apa kamu harus memberitahuku. Kamu harus berhati-hati, Dokter Luo. Cepat. Ibu kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Kamu harus bertahan, ibu. Dokter, hati-hati. Dokter, pelan-pelan. Keluarganya tunggu di luar. Yuhan, Nenek Sue, ada apa? Nenek kena serangan jantung karena terkejut. Non kedua, kenapa kamu di sini? Selama ini kamu kemana saja? Kamu tahu tidak betapa nenek merindukanmu. Bagaimana kalau nenek tidak selamat kali ini? Apa gunanya kamu mengatakan ini padanya? Apakah dia peduli dengan hidup mati nenek? Selama ini dia tidak pernah kembali ke keluarga Su. Ibu, sudah saatnya seperti ini. Mengapa kamu masih mengatakan ini? Yuhan sudah datang. Ini juga penghiburan besar bagi nenek. Masalah datang bertubi-tubi. Keluarga Su sudah miskin begini. Ada orang yang masih terus ke rumah sakit. Apakah Tuhan tidak memberi jalan hidup untuk keluarga Su? Kamu pikir nenek ingin seperti ini? Kalau bukan karena Junjie. Yutong. Mama coba mengerti. Suatu hari kamu juga akan tua. Bukan itu yang aku maksud. Maksudku kalau nenek suatu hari jatuh sakit. Tanpa meninggalkan pesan apapun. Bagaimana keluarga Su kita bisa mengatasinya? Apakah kamu ingin nenek sampai mati? Masih memikul beban keluarga Su kita? Sudah tidak usah dibahas lagi. Apapun yang aku katakan pasti salah.
Dokter, bagaimana kondisi nenek saya? Pasien sementara sudah lepas dari bahaya, tapi masih perlu dirawat dan diawasi beberapa waktu. Terima kasih. Tidak apa-apa, itu bagus sekali. Keluarga Su sekarang sudah tidak punya uang lagi. Jangan kira dengan alasan merawat nenek, kamu akan mendapat keuntungan. Bibi, aku tidak pernah berpikir untuk mengambil bagian dari keluarga Su. Dulu tidak, sekarang apalagi. Sebenarnya kamu sangat paham. Kapal rusak pun masih ada 3 kilo besinya. Apa rencanamu sebenarnya? Jangan kira orang lain tidak tahu. Bagaimana kalau begini untuk menghilangkan kekhawatiranmu? Jangan beritahu nenek kalau aku pernah datang ini, bisa kan? Itu yang terbaik. Yutong, tolong rawat nenek, aku pergi. Non kedua, Aku pergi. Yuhan. Mama, nenek, akhirnya Anda bangun. Syukurlah aku. Apakah Yuhan pernah datang? Aku mendengar suara Yuhan. Mama, mana ada Yuhan? Anda pasti salah dengar Yutong sebagai Yuhan. Benar juga, mana ada hal sebaik itu. Orang-orang terdekatku, satu persatu meninggalkanku. Untuk apa aku masih hidup? Kalian seharusnya tidak menyelamatkanku. Nenek, jangan bicara seperti itu, nenek. Aku bicara dari hati. Aku sudah hidup terlalu lama dan terlalu tua. Aku seharusnya sudah mati saja. Nenek Anda adalah tulang punggung keluarga Su. Ada Anda di hati keturunan yang merantau. Ada benang yang selalu terhubung. Kalau Anda pergi, benang itu akan putus. Keluarga Su tidak akan bisa bersatu lagi. Nyonya tua. Mengapa ini terjadi? Dua benang saya, Yuhan dan Siwei. Mengapa tidak bisa bersatu? Adik kedua dia. Apa kamu punya kabar tentang Yuhan? Ada tidak saya hanya berpikir. Dimanapun adik kedua berada, benang di hatinya selalu terhubung dengan Anda, Nyonya tua. Ada kesempatan. Dia akan kembali untuk melihat Anda. Yuhan? Ada satu hal yang tidak ingin saya katakan, tapi saya harus mengatakannya, Junjie dia. Apa yang terjadi dengan Junjie? Dia terjebak di daerah yang dikuasai musuh, hidup atau mati tidak diketahui. Bagaimana kamu tahu? Rekan kerjanya Zheng Yu yang memberitahu kami. Zheng Yu dan Junjie pergi ke garis depan bersama. Saya sudah tahu hasilnya akan seperti ini. Waktu itu apapun yang terjadi, saya seharusnya menahannya. Apa kamu pernah bertemu Junjie? Ya, waktu itu kami bertemu secara kebetulan. Dia memberikan saya sepucuk surat. Di surat itu dia bilang akan pergi ke garis depan. Kamu tahu dia sangat peduli padamu. Mengapa waktu itu tidak menahannya? Saya mencoba untuk menahannya, tapi ketika saya sampai di pelabuhan, sudah terlambat. Dia sudah. Kamu seharusnya menahannya. Kalian berdua memang sepasang. Kalau kamu memintanya, dia akan tetap tinggal. Percayalah, saya sungguh-sungguh.
Yutong, kamu harus percaya padanya. Junjie bukan pria yang tidak bertanggung jawab. Dia tinggal di keluarga Su karena istrinya. Kamu benar. Junjie adalah pria yang bertanggung jawab. Karena itulah dia menikahi saya. Tapi tanggung jawab bukan cinta. Tapi bagaimanapun juga kalian berdua adalah suami istri. Itu fakta yang tidak bisa disangkal, kamu juga tahu. Istri Fang Junjie hanya satu. Yaitu kamu, Su Yutong, kan? Saya sudah memutuskan. Asalkan Junjie bisa selamat kali ini. Saya tidak akan mempersoalkan apapun. Saya rela melepaskan segalanya untuknya. Termasuk dirinya. Yuhan, Sudah kembali. Bagaimana Kangkang tidak mengganggumu, kan? Tidak, dia sangat baik, saya belum selesai bercerita. Dia sudah tertidur. Kamu pasti tidak menyangka siapa yang saya temui di rumah sakit hari ini. Siapa? Keluarga besar Su kita. Nenek terkena serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Sementara ini sudah stabil. Itu bagus. Saya melihat nenek kali ini. Saya sadar nenek sudah sangat tua. Tidak bisa dijamin setiap kali bisa menyelamatkannya. Jadi saya harap kamu masuklah menemui nenek sekali. Kamu sudah cerita tentang saya ke nenek. Saya belum sempat bicara dengan nenek, sudah pergi dulu. Ibu saya sudah mengganggumu lagi ya? Sudah bertahun-tahun mengalami banyak hal. Mengapa dia tidak pernah mengubah sifatnya? Bagaimana bisa saya punya ibu seperti ini? Saya rasa semua ini harus dikesampingkan dulu. Kamu menemui nenek adalah hal yang paling penting. Mungkin setelah nenek melihatmu akan sangat membantu kesehatan nenek. Bagaimana menurutmu?